Hari ini adalah hari Sabat yang penuh sukacita dan berkat. Maka saya mau menyelidiki firman Tuhan bersama dengan Anda sekalian. Judul khotbah hari ini adalah Orang yang ingin mengenakan mahkota harus menanggung beratnya. Judulnya sedikit panjang. Orang yang mau mengenakan mahkota harus menanggung beratnya, bukan? Seperti itu, orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga harus menanggung berat salibnya. Orang yang bisa menanggung berat mahkota itu bisa disebut seseorang yang setidaknya memenuhi syarat untuk menjadi raja, bukan? Itu adalah syarat terkecil. Demikian juga, siapa saja ingin memasuki kerajaan surga harus sanggup menanggung berat salibnya. Terkadang saya berpikir bahwa alangkah baiknya jika jalan ke kerajaan surga itu rata dan mulus. Tetapi jalan yang kita jalani tidak rata dan tidak mulus. Yesus sudah berkata, "Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus melakukan apa?" Dikatakan bahwa semua orang memiliki salibnya sendiri. Di dunia ini 7,7 miliar orang sedang tinggal, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak memiliki salib mereka. Dengan muka yang kalem atau dengan suatu harapan akan masa depan, mereka cuma menyembunyikan melalui berbagai hal. Dalam kenyataan, semua orang memiliki salib mereka sendiri. Jadi, orang yang mau memasuki kerajaan surga harus menanggung beratnya salib itu. Dan orang yang mau menjadi imam rajani di surga harus menanggung beratnya mahkota itu. Orang-orang kudus gereja awal 2000 tahun yang lalu telah hidup dengan sulit dan kasar selama menjaga iman mereka. Namun, ada alasan tertentu Tuhan membuat mereka menjalani hidup begitu susah. Segala sesuatu ada alasannya. Selama kita manusia hidup di dunia ini, kita semua mau cuacanya selalu cerah dan terang sepanjang 365 hari. Tetapi apa yang akan terjadi jika cuacanya selalu cerah? Ada suatu tempat yang sedemikian. Di manakah itu? Itu seperti gurun Arab. Di gurun selalu cerah 365 hari setahun. Maka apa yang tidak ada di situ? Air. Karena tidak ada air, tumbuh-tumbuhan pun tidak bisa hidup di situ. Karena tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan yang harus makan tumbuhan itu. Dan bahkan manusia pun tidak ada di situ. Dengan kata lain, dalam cuaca selalu cerah, hanya sunyi sepi dan tandus terjadi. Itulah sebabnya Tuhan membuat cuaca buruk, turun hujan, dan petir. Jika tidak ada petir, tumbuh-tumbuhan akan terancam keadaan yang bahaya untuk tumbuhan bertumbuh. Melalui petir, Tuhan memberikan nitrogen kepada tumbuhan. Semakin belajar ilmu alam, semakin terkejut akan segala hal. Tidak ada apapun yang dibuat tanpa suatu tujuan. Kita bisa berpikir, kenapa Tuhan menciptakan guntur yang sangat ribut dan petir? Kenapa Dia menciptakan hal-hal itu yang bisa membangunkan anak-anak yang sedang tidur dan menakuti manusia? Selalu ada sebuah alasan Tuhan membuat hal-hal itu. Oleh karena itu, orang yang ingin mengenakan mahkota harus menanggung apa? Menanggung berat mahkota itu. Orang-orang surgawi yang ingin diselamatkan dan memasuki kerajaan surga harus menanggung beratnya salib yang diberikan kepada Anda. Saya meminta semua saudara-saudari kita tetap mengikuti jalan Kristus sampai ke kerajaan surga yang abadi. Mari kita baca firman Tuhan di Lukas pasal 9. Ayat 23 kita baca. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau mengikuti hidup dan jalan Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Kita mengikuti hidup Kristus di dalam setiap hari, bukan?
Tetapi di jalan itu, tidak hanya ada kebaikan. Memang akhirnya jalan itu menuntun kita ke hasil yang baik. Tetapi dalam perjalanan itu, ada tembok kuat di hadapan kita. Ada hambatan di hadapan kita. Ada berbagai keadaan yang sulit dan yang mau kita hindari. Ketika kita masuk ke dalam terowongan, pertamanya gelap sekali. Tetapi akhirnya, kita bisa menemukan sinar di ujung terowongan itu. Sama seperti itu, selama kita hidup, seringkali kesulitan dan kesusahan, yaitu salib itu, merintangi kita. Tetapi di akhir, kerajaan surga menunggu kita. Kita harus selalu mengingat akan hal ini. Yesus telah berulang kali mengajari kita dengan berkata, "Orang yang memikul salibnya sendiri dan mengikut aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga." Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Ayat 12 kita baca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Orang yang ingin hidup dengan saleh di dalam iman terhadap Tuhan, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, diganggu oleh semua sistem di dunia ini. Di dunia kita, berbagai jenis kesulitan, penganiayaan, kesakitan, dan penderitaan timbul. Itulah bumi kita. Selama kita mengikuti Kristus dan hidup seperti hidup Kristus, mungkin kita mau membuang salib kita dan berpikir, "Aku pasti senang jika masalah ini tidak ada." Rasul Paulus juga pernah beberapa kali meminta kepada Tuhan supaya duri di dalam dagingnya, yaitu suatu penyakit, tidak ada dalam tubuhnya. Tetapi Tuhan selalu menjawab kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Pada saat itu Rasul Paulus belum mengerti kenapa duri itu harus ada dalam dagingnya. Tetapi dia akan menyadari segalanya ketika dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan sudah memberikan hal-hal yang menyulitkan itu karena Dia sangat mengasihi aku. Sebenarnya kesulitan itu bukanlah kesulitan, tetapi suatu alat yang menghentikan aku ke jalan yang salah. Kita sering menganggap salib itu sebagai suatu beban yang menyulitkan kita dan memperberat beban kita. Tetapi salib itu bukanlah hanya sebuah beban bagi kita. Kita harus mengingat salib adalah sebuah unsur yang dibutuhkan demi keselamatan kita. Pada waktu gereja awal, Yesus telah datang ke bumi ini sebagai manusia, sama seperti rupa kita. Karena Dia datang dan memberitakan Injil, para pemimpin agama dan orang-orang agama Yahudi yang berkekuatan pada waktu itu keras menganiaya Yesus. Mereka menentang semua ajaran-ajaran Yesus dan menghujatnya tanpa peduli apapun. Pada suatu hari Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari surga. Itu bisa kita lihat di Yohanes pasal 10 ayat 30. "Akulah Mesias, Tuhan yang akan menyelamatkan kamu, yang sudah kamu nanti-nantikan." Ketika Yesus menjelaskan kebenaran ini, orang-orang Yahudi mau melempari Dia dengan batu untuk membunuhnya. Mereka berbuat demikian oleh karena gagasan yang salah, bahwa Tuhan tidak mungkin datang sebagai manusia. Iman mereka sudah salah. Sedangkan Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia dan memberitakan Injil di atas bumi ini selama 3,5 tahun. Kemudian, Dia membuka jalan keselamatan bagi manusia dengan lebar dan naik ke surga, bukan? Semua orang yang mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan yang sebenarnya dan mengikutinya dicap sebagai orang yang menyesatkan oleh para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 24, Rasul Paulus
telah didakwa dan dituduh sebagai tokoh dari sekte orang Nasrani, sehingga dia berdiri di pengadilan. Kelihatannya penganiayaan dan kesusahan seperti itu menghambat pekerjaan Injil pada saat gereja awal. Tetapi suatu hal yang susah untuk dimengerti terjadi. Semakin mereka dihalangi, Injil semakin disebarluaskan. Itu sama seperti aroma mur. Mur kian dipecahkan, aromanya semakin kuat. Ketika mur dipecahkan separuhnya, kuasa Roh Kudus juga dinyatakan separuhnya. Tetapi ketika itu dipecahkan lebih banyak lagi, berkat dari Roh Kudus menguatkan gereja awal sebanyak jumlah kali dipecahkan, supaya jalan yang luar biasa terbuka untuk Injil bisa disebarkan, bukan hanya di Asia tetapi juga di Eropa. Kita sering menganggap salib hanya sebagai lambang kesakitan, penderitaan, dan kesulitan. Tetapi sebenarnya di belakang salib ada kehendak Tuhan yang tidak kelihatan. Menurut Wahyu pasal 22 ayat 1-6, saya dan saudara-saudari sudah menerima janji untuk memerintah sebagai raja di surga untuk selama-lamanya, bukan? Mari kita baca firman itu. Wahyu pasal 22 ayat 1 kita baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka di dalam ayat ini adalah kita yang diselamatkan pada zaman ini. Karena tertulis, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Seharusnya ada mahkota yang kita kenakan, bukan? Orang yang menanggung beratnya mahkota itu bisa menjadi raja. Kenapa Tuhan memberikan beban dari salib kepada kita? Kita perlu memikirkannya. Tuhan bisa meratakan jalan-jalan yang kasar dan membuat semua hal yang sulit menjadi mudah bagi umatnya. Tuhan tidak membiarkan semua hal itu bisa terjadi dengan otomatis, seperti yang kita rancangkan dan bayangkan. Tetapi Dia membiarkan Injil ini bertumbuh di dalam penganiayaan, penyiksaan, dan pelecehan. Bukankah kita harus berulang kali memikirkan ini? Akhirnya, kamu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup bersama dengan Dia, di posisi yang mulia di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Karena itu, kita perlu banyak melatih secara rohani di atas bumi ini. Terkadang kita merasa sedih, sakit, meratap, dan berduka cita. Tetapi kita berada tidak hanya di dalam kesedihan, tetapi sukacita juga diberikan kepada kita, bukan? Pengharapan juga diberikan kepada kita, bukan? Kita dihibur karena ada kerjaan surga bagi kita, bukan? Jika kita tidak akan menjadi raja, tetapi malaikat-malaikat hanya mengikuti raja-raja di surga, Tuhan sama sekali tidak memberikan pencobaan, kesakitan, kesulitan apapun kepada kita. Semakin banyak perkara terjadi, kita harus menyadari bahwa kita adalah bencana yang besar. Mari kita ambil bagian dalam hidup Kristus yang sudah memikul salib dengan ikhlas. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 16. Pasal 8 ayat 16 kita baca. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama
dengan Dia. Sebuah mahkota memiliki berat tertentu. Kita harus sanggup menanggung beratnya mahkota itu. Sudah dikatakan bahwa kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, bukan hanya pada saat kedatangan Yesus pertama kali, melainkan juga pada akhir zaman di mana kita sedang hidup dalam kesulitan. Memikirkan waktu yang lalu sampai Sion kita didirikan, seperti sekarang. Pada saat itu, tidak selalu berjalan mulus. Di dalamnya banyak kesulitan. Bapa Surgawi memimpin Injil ini. Dan Ibu Surgawi berusaha banyak untuk kebenaran ini bisa diketahui semua orang di Samaria sampai ujung bumi. Sejauh ini, Bapa dan Ibu sudah berusaha banyak. Semua anggota Sion kita tahu bahwa orang yang mau mengenakan mahkota harus menanggung beratnya. Di Roma pasal 8 dituliskan bahwa kita harus melakukan apa? Menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika begitu, Alkitab mengakui orang-orang yang berada di dalam kebenaran apa sebagai ahli waris Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 9. Pasal 9 ayat 15 kita baca. Karena itu, Ia, yaitu Yesus, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Di sini tertulis bagian kekal yang dijanjikan. Itu sama dengan warisan yang disebutkan di dalam Roma pasal 8. Supaya mereka dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Apa yang perlu kita perhatikan adalah janji apakah yang sudah diambil oleh mereka yang terpanggil dalam perjanjian baru. Mereka sudah mengambil bagian dalam janji Tuhan, yaitu memberikan kerajaan surga warisan kekal. Mereka sudah disebut sebagai ahli waris di dalam Roma pasal 8. Di dunia ini, gereja-gereja sebanyak pasir di pantai laut. Tetapi firman ini tidak diberikan kepada semua gereja itu, namun diberikan kepada umat Tuhan yang berada di dalam kebenaran apa? Mereka yang berada di dalam kebenaran perjanjian baru. Maka dikatakan bahwa Kristus telah menjadi pengantara dari suatu perjanjian baru. Jika kita tidak berada di dalam perjanjian baru ini, tak seorang pun bisa mengambil bagian kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah disebutkan di Wahyu pasal 22 yang sudah kita baca tadi. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Untuk kita mengambil bagian dalam kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan itu, kita harus menanggung berat mahkota yang mulia itu. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa melalui jalan ini. Jalan ini sempit dan tidak banyak orang yang melaluinya. Jalan ini sesak. Karena jalan ini sesak dan pintunya sempit, bukan semua orang di dunia ini mengerti akan hal itu. Hanya orang yang memiliki iman yang jujur untuk mengikuti kehendak Tuhan dan tetap melakukannya bisa melalui jalan itu. Jalan yang sedang saya dan saudara-saudari lalui adalah jalan tersebut. Kita harus mengikuti jalan perjanjian baru ini bersama dengan Bapa dan Ibu untuk selama-lamanya. Kalau begitu, mengapa Tuhan membuat kita harus menanggung beratnya salib itu? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk kita meninggalkan salib dan melalui jalan yang aman, rata dan lebar? Jawabannya bisa ditemukan di dalam Wahyu pasal 22 yang telah kita baca tadi. Tuhan mau kita menghadapi berbagai keadaan dan suasana, agar kita akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Makanya, Tuhan telah memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, bukan? Dalam proses penginjilan, kita bertemu berbagai orang yang sifatnya masing-masing berbeda, dan kita menginjil kepada orang-orang
yang berbahasa masing-masing. Kita perlu menangani perbedaan adat istiadat dan budaya juga. Ketika kita mengecualikan penginjilan itu, tidak ada kesempatan untuk kita belajar berbagai hal yang berbeda. Ada orang yang bersifat kasar, ada orang yang ramah dan lembut, ada orang yang cocok dengan sifat kita, dan yang tidak cocok dengan kita. Kita sedang bertemu sangat banyak orang di dunia ini. Selama Anda bertemu dengan mereka, adakah yang bisa Anda pelajari ataukah tidak? Ada banyak, bukan? Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa di dunia? Tuhan bisa melaksanakan segalanya dalam sekejap mata, tetapi Dia mempercayakan pekerjaan ini kepada kita, supaya kita ditempatkan di posisi di mana kita akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Ada orang-orang di suatu negeri lembut dan menerima firman Tuhan dengan baik hati. Dan ada orang-orang di negeri lain, suam-suam kuku terhadap firman Tuhan. Kita menyesuaikan diri pada berbagai keadaan dan suasana. Dengan demikian, kita belajar banyak hal. Sesudah kita belajar semua itu, kita menemukan suatu hal yang sama. Apa yang harus kita genapi supaya mempertobatkan mereka semua dan menyelamatkannya adalah kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Karena kita menginjil dengan kasih itu, seluruh dunia menjadi satu dan sama. Tetapi jika kita menginjil dengan sifat kita, bukan dengan kasih itu, kita menghadapi banyak hal yang tidak cocok dengan sifat dan pendapat kita. Jika kita melanjutkannya, akan terjadi masalah. Jika Injil diberitakan dengan kasih Kristus, kita bisa bersatu dan memperhatikan satu sama lainnya. Dengan begitu, sekarang sebanyak 175 negara di dunia menjadi satu komunitas yang bernama Sion di dalam Tuhan. Semua anggota Sion sedang berlomba dengan segenap tenaga mereka di dalam kasih Tuhan, bukan? Setiap hari, berita-berita tentang pengabaran Injil dilaporkan dari Korea dan dari luar negeri. Berita-berita itu sungguh mengherankan. Seorang aktor yang terkenal dibaptis. Seorang produser film masuk ke dalam kebenaran, dan beberapa politikus juga masuk. Siswa, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan berbagai jenis orang masuk ke Sion. Ketika mereka datang ke Sion, saya selalu berpikir, bagaimana caranya untuk membuat mereka semua yang berbeda sifat dan pikirannya menjadi satu sebagai keluarga surgawi dan memimpin ke kerajaan surga. Semua orang memiliki salib mereka, bukan? Kerajaan surga tidak diberikan kepada orang yang tidak mau menanggung beban apapun. Semua orang memiliki salib mereka. Saya senang karena saudara-saudari kita dicari, tetapi sampai mereka berubah dan dilahirkan kembali sebagai umat surgawi, butuh waktu dan pengorbanan dari anggota-anggota di sekeliling mereka, dan harus menanggung beratnya salib itu. Jika kita berpikir bahwa kita masuk ke surga tanpa memikul salib, menurut firman Yesus, kita sama sekali tidak bisa masuk ke surga. Mereka tidak bisa menjadi muridku. Jalan tanpa salib itu bukanlah jalan Kristus. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Namun mengapa Dia telah datang ke bumi ini, menanggung beban salib, dicambuk dan dipakukan pada salib? Mengapa lambungnya ditikam dengan tombak dan dihina dan diolok-olok oleh manusia? Mengapa Dia sudah menempuh jalan penderitaan dengan memikul beban dosa manusia? Dia cukup berkuasa untuk melakukan segalanya tanpa mengalami kesakitan apapun, bukan? Tetapi Dia telah menanggung semua penderitaan itu dan berkata, "Jika kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salibmu, karena aku sudah memikul salib itu." Bukankah itu adalah kehendak Tuhan? Semua saudara-saudari Sion yang terkasih, mengapa Tuhan memberikan salib ini kepada kita?
Dan mengapa Dia membiarkan kita melalui jalan ini jika kita memikirkannya? Inilah kesimpulannya. Orang yang ingin mengenakan mahkota harus menanggung beratnya. Kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, bukan? Di dalam banyak keadaan, banyak kasus, dan banyak budaya yang berbeda. Kita bisa bertemu dengan sangat banyak orang. Ketika kita menyatukan mereka semua dengan kasih Kristus dan terikat dalam kasih itu, kerajaan surga akan menjadi dunia yang mulia, bukan? Kita harus mengalami perubahan seperti itu di atas bumi ini juga. Untuk itu, jalan salib itu diberikan kepada kita. Kita tidak boleh berusaha untuk mengabaikan beban salib, tetapi harus mengikuti kehidupan Kristus dengan memikul beban itu. Di dalam perjalanan itu, hal yang paling penting adalah penginjilan. Walaupun kita tidak melakukannya, Tuhan bisa melakukan segalanya. Jika Dia memperlihatkan beberapa kekuatannya dan mengejutkan manusia, semua orang akan percaya kepadanya. Dia cukup berkuasa untuk melakukan itu. Tetapi Dia tidak begitu, melainkan mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Kita kurang kuat, kurang berhikmat, dan kurang kemampuan. Tetapi Dia sudah mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Rasul Paulus telah berkata bahwa dia menderita banyak untuk menginjili satu orang seperti menderita sakit bersalin. Penderitaan untuk penginjilan sama dengan penderitaan sakit bersalin. Kita perlu memikirkan mengapa Tuhan memberikan beban sebesar itu kepada kita. Jawabannya adalah, orang yang ingin mengenakan mahkota harus menanggung beratnya. Jika seorang raja tidak usah mengenakan mahkota, lehernya tidak sakit. Tetapi seorang raja harus mengenakan mahkota, bukan? Tidak ada raja tanpa mahkota. Kita harus menanggung beratnya mahkota kita. Dengan begitu, kita harus memanjatkan kemuliaan dan pujian yang abadi kepada Bapa dan Ibu. Kita harus mengingat ungkapan itu dan mengerti bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita dengan maksud tertentu. Selama kita menanggung tugas penginjilan terakhir ini, kita tidak boleh berpikir bahwa kita sekedar memberitakan Injil, tetapi berpikir, Tuhan memberikan kesempatan kepadaku supaya aku bisa menanggung beratnya mahkota itu karena aku mau mengenakannya. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Karena Dia telah menyebut semua bangsa, Dia mau kita mengalami segalanya di seluruh dunia. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Memang susah untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya kepada kita, tetapi lebih susah mereka melakukannya. Banyak orang tidak melakukannya walaupun tahu. Dan ada orang yang tidak melakukannya karena tidak tahu. Meskipun begitu, Yesus berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika Anda seorang raja, Anda tidak boleh berpikir sempit dan tahu hanya tentang sekitar Anda, tetapi harus tahu segala hal dunia. Apa yang bisa membuat rakyatku aman? Apa yang harus kulakukan untuk membantu rakyatku? Inilah pemikiran yang layak dimiliki seorang raja, bukan? Untuk itu, kita perlu mempunyai banyak pengalaman. Kita perlu bertemu dengan banyak orang. Dari lansia sampai anak kecil, dan laki-laki dan perempuan. Kita perlu mendapatkan beragam budaya. Dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda sifatnya. Mengapa Tuhan telah menetapkan peraturan-peraturan ini dan membiarkan aku melakukannya? Tidaklah gampang untuk memberitakan Injil. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kita tidak hanya berpikir seperti itu, tetapi harus melakukannya. Itu semua merupakan proses untuk kita kembali ke kerajaan surga.
Jadi Tuhan sudah berfirman, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini juga orang yang ingin mengenakan mahkota, yaitu orang yang mau masuk ke surga. Dia harus menanggung berat mahkotanya. Kalau kita sanggup menanggung beratnya salib itu, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada semua anak-anak Sion, dan juga memberikan mahkota yang kekal, bukan? Dengan memiliki harapan itu, semua saudara-saudari, mari kita bersemangat sampai hari di mana Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita lebih rajin memberitakan Injil, lebih tekun berdoa, dan belajar firman Tuhan, supaya kita bisa memenuhi kehendak Bapa dan Ibu yang agung. Dengan demikian saya menutup khotbah. Terima kasih.